Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Pangeran Wontira. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dairi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Oh iya, cerita ini masih lanjutan dari sequel Keraton Merapi ya. Si pengumura dan malam itu klan air dan klan batu memulai aksinya seperti yang diharapkan dari klan air. Ganasnya gelombang air di sungai tersebut masih bisa mereka taklukkan. Setelah membantu klan batu menyeberangi sungai, klan air bersembunyi di dalam hutan dan menunggu instruksi selanjutnya. Yokai, hati-hatilah, semoga berhasil. Kau juga Pak Tua Eksa, jangan memaksakan dirimu. Perintahkan Rohi atau Biu untuk melindungimu. Kalau perlu, tempatkan mereka di barisan depan. Jahat sekali kau Yokai. Aku mau pulang ah. Apa kau mau ikut denganku saja Biu? Tidak, aku akan tetap di sini. Kini klan batu memulai aksinya. Mereka mulai memanjat dinding yang mustahil didaki. Klan batu tidak mengalami kesulitan. Mereka perlahan memanjat dan semakin cepat. Udara malam ini sangat dingin. Ah, bilang saja kau ingin segera pulang menemui istrimu. Ku tahu saja. Sabarlah, sebentar lagi pergantian jaga. Di sini seharusnya tidak perlu dijaga. Benar. Mana ada orang yang mampu memanjat. Tidak usah bawel. Apa kau mau berjaga di bawah sana? Bersyukurlah kau di sini. Benar juga. Ucap beberapa prajurit musuh yang sedang berjaga. Saat itu Binjo dan rombongannya sudah tiba di luar benteng. Meskipun tidak memiliki banyak ruang, tetapi masih cukup untuk menampung 100 orang. Kapten Yokai, siang itu tidak ada penjaganya. Malam seperti ini malah ada yang jaga. Bagaimana ini Kapten? Cuma ada 5 orang. Panjat benteng ini biar aku yang urus mereka. Baik Kapten. Binjo memanjat lebih dekat dengan para penjaga tersebut. Binjo sudah gemetaran, takut jika ketahuan. Yokai tiba-tiba menghilang dari gendongan Binjo kemudian. Dalam sekejap 5 orang prajurit tumbang. Binjo segera naik lalu melucuti pakaian prajurit musuh. Kelima prajurit musuh dibuang, dilempar ke tebing. 4 orang bawahan Binjo menyusul dan segera melakukan penyamaran. Kita tunggu penjaga lainnya datang untuk gantian jaga. Setelah membereskan mereka baru kita bertindak ke misi utama. Disinilah aksi Yokai yang sesungguhnya. Beberapa saat menunggu akhirnya 5 orang pengganti tiba. Mereka bahkan menggunakan baju yang belum benar, seperti buru-buru dan terkesan sangat santai sekali. Yo, maafkan kami terlambat. Kenapa kalian diam marah sama kami? Alah, cuma terlambat sebentar saja. Sudah sana pulanglah. Yokai dengan cepat membunuh 4 dari mereka dan menyisakan 1 orang untuk diinterogasi. Prajurit itu ketakutan melihat aksi Yokai dan mengatakan semuanya prajurit tersebut masih cukup muda, jadi mudah untuk dikendalikan. Seperti biasa 4 prajurit lainnya dibuang ke tebing setelah melucuti pakaiannya. Selain itu katakan tempat yang aman untuk bersembunyi. Awas kalau kau berani berbohong. Aku pastikan kau akan mati meskipun kami tertangkap. Iya baik. Di tempatku ada ruang yang cukup. Siapa namamu? Dan muat berapa orang rumahmu itu? Prajurit muda itu bernama Gogo. Dia belum lama menjadi prajurit. Orang tuanya berada di benteng yang berbeda. Dia ditempatkan di benteng kekal awalnya untuk mengurus produksi sumber daya. Karena dia terlihat cukup kuat, dia ditarik menjadi seorang prajurit. Gogo tinggal di gudang bekas menyimpan sumber daya. Mungkin cukup untuk menampung 100 orang. Sumber daya benteng kekal saat itu berada di tengah kota, sedangkan produksinya berada tidak jauh dari gudang Gogo tinggal.
Setelah mengatur semuanya, Binjo membuat ruang bawah tanah dadakan untuk bersembunyi. Lokasinya berada di dalam gudang di mana Gogo tinggal. Setelah ruang bawah tanah jadi, sebagian besar bawahan Binjo bersembunyi di bawah tanah. Yokai terpaksa mempercepat prosesnya karena hilangnya 10 penjaga termasuk Gogo pasti akan membuat keributan. Tetapi butuh waktu cukup lama hingga para petinggi benteng kekal menyadarinya. Hal itu menjadikan Yokai dan bawahannya lebih mempersiapkan diri. Kurang lebih 6 hari Yokai dan yang lainnya berada di benteng musuh. Karena Gogo sudah tidak lagi berguna, mereka terpaksa menyingkirkannya. Sebetulnya Binjo tidak tega, tapi ini adalah perang. Gogo hanyalah tawanan. Jika dia dilepaskan akan beresiko rencana yang sudah dipersiapkan akan terbongkar. Gogo akhirnya dihabisi. Hari ini kita akan mulai beraksi. Aku akan menuju ke pusat kota bersama beberapa orang. Binjo, bawalah beberapa orang untuk menuju tempat produksi sumber daya mereka. Tunggu sinyal dariku, baru kalian beraksi. Siap, Kapten. Yokai kemudian menuju ke pusat kota di mana sumber daya benteng kekal berada. Dengan persiapan yang matang, Yokai berhasil memusnahkan sumber daya tanpa ada sisa. Dari kejauhan di mana Binjo berada, terlihat kepulan asap yang menandakan gudang sumber daya di tengah kota telah terbakar. Itu adalah tanda dari Kapten Yokai. Ayo kita juga segera bertindak. Siap. Binjo dan rombongannya juga mulai bertindak. Meskipun mereka sempat mengalami masalah, semuanya masih bisa berjalan dengan lancar. Gudang produksi sumber daya benteng kekal akhirnya juga musnah. Kini benteng kekal tidak memiliki sumber daya yang cukup lagi. Paling lama 3 hari lagi semua sumber daya mereka akan habis. Meskipun ada beberapa korban di pihak Yokai dan Binjo, tapi mereka telah melakukan tugasnya dengan baik. Yokai dan Binjo segera kembali ke ruang bawah tanah. Tentunya mereka menyiapkan sumber daya untuk mereka bertahan. Pasukan benteng kekal mulai panik. Para petingginya mulai memerintahkan mencari pelakunya besar-besaran. Tidak ada tempat yang lolos dari penggeledahan prajurit. Setiap tempat didatangi, tidak terkecuali bekas gudang di mana Gogo tinggal sebelumnya. Entah kenapa aku merasa tempat ini berbahaya. Geledah seluruh tempat ini dengan teliti. Siap, Komandan. Prajurit musuh mulai menyisir setiap tempat. Yokai dan yang lainnya mulai bersiap jika mereka ketahuan. Tapi untungnya prajurit musuh tidak menemukan jejak mereka. Di tempat Argus berada, dia melihat dengan jelas bahwa benteng kekal sedang mengalami kebakaran. Argus yakin Yokai telah berhasil menjalankan misinya. Argus kemudian perintahkan sebagian pasukannya untuk menuju ke tempat di mana Eksa bersembunyi. Pasukan ini adalah pasukan yang sebelumnya hanya 700 orang. Mereka jauh lebih berpengalaman dalam hal tersebut dibandingkan 1000 pasukan yang diberikan oleh Raja Aldoya. Argus juga turut berada di tempat persembunyian tersebut. Sebelumnya Argus meminta Komandan Sosa untuk memberikan informasi kepada Jenderal Oka bahwa Argus telah bertindak dan segera mempersiapkan pasukannya jika terlihat tanda-tanda benteng kekal mengalami kebakaran. Jenderal, ada apa, Sosa? Kenapa berisik sekali? Argus telah mulai menyerang dan sepertinya mereka berhasil mengacaukan dari dalam benteng musuh. Apa kau bilang, Jenderal Oka? Ini berita besar. Kenapa kau berisik sekali, Bobby? Sosa kemudian menjelaskan semuanya seperti yang disampaikan Argus kepadanya. Selalu saja dia mengagetkanku. Kau lihat itu, Bobby? Mendengar metode yang dia lakukan, aku sangat terkejut. Dia benar-benar melakukan hal gila seperti Jenderal Oka. Memanjat tebing setinggi itu benar-benar mustahil. Aku yakin musuh akan lebih terkejut lagi. Tunggu apa lagi? Togu, Baki, persiapkan prajurit kalian. Kita bersiap untuk menghadang musuh. Siap, Jenderal. Letnan Togu dan Baki segera mempersiapkan pasukannya. Mereka berdua adalah andalan Jenderal Oka. Kemampuan tempur mereka berdua tidak bisa diremehkan, bahkan bisa menyaingi seorang jenderal. Setelah 4 hari berlalu, akhirnya 2 jenderal musuh turun gunung.
Mereka lebih tahu bahwa mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi jika bertahan terus di dalam benteng kekal. Sumber daya mereka saat ini benar-benar telah habis. Kedua jenderal musuh ini bernama Jenderal Biso dan Jenderal Koku. Jenderal Biso terkenal sangat kuat dan sulit dilawan, sedangkan Jenderal Koku adalah ahli dalam bidang strategi. Kedua jenderal ini sudah menyadari jika wilayahnya akan diserang. Jenderal Koku juga menduga terjadinya kebakaran yang membuat lenyapnya produksi sumber daya adalah perbuatan musuh. Meskipun sampai sekarang mereka masih tidak menemukan keberadaan yokai dan yang lainnya. Saat mereka tiba di tepi sungai, di seberang sungai pasukan Jenderal Oka sudah menunggu. Aku kira siapa? Ternyata jenderal gila dari Aldoya. Oka, pantas saja. Bagaimana caramu bisa menyusupkan bawahanmu ke dalam benteng, hei jenderal gila? Apa yang kau bicarakan? Kenapa kalian berdua turun? Apa tempat kalian di sana sudah tidak nyaman lagi? Mulutmu memang perlu disobek, dasar gila. Jangan memulainya jika kau tidak ingin dibalas. Kau ini mendukung siapa, Biso? Aku rasa dia jauh lebih pintar darimu. Diam kau, dasar gila. Kedua pasukan besar telah bertemu, hanya sungai tersebut yang menjadi penghalang mereka. Pihak musuh mulai menyeberang, tapi selalu dicegah oleh prajurit Jenderal Oka. Pertempuran kecil mulai sering terjadi. Pihak musuh mulai kehabisan kesabaran karena mereka sudah mulai kehabisan sumber daya. Jenderal Oka sengaja mengulur waktu hingga musuh semakin kehabisan kesabaran. Waktu terus berlalu hingga 2 hari setelah mereka tiba. Pihak Jenderal Oka sengaja menunjukkan makanan-makanan enak di pinggir sungai untuk memancing prajurit musuh semakin kehabisan kesabaran. Sudah lewat 4 hari berlalu, pihak musuh akhirnya kehilangan kesabaran dan nekat menyeberangi sungai. Sudah jelas, siapapun yang menyeberang akan dihadang oleh prajurit Jenderal Oka. Tidak sedikit prajurit musuh yang nekat dan berakhir kematian. Argus dan pasukannya masih bersembunyi menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Akhirnya, Jenderal Biso bertindak. Dia berdiri di pinggiran sungai, kemudian memukul sungai hingga airnya terbelah. Hanya sekian detik saja air tersebut terbelah sebelum kembali seperti semula. Tetapi kesempatan itu langsung dia gunakan untuk menyeberang. Jenderal Biso berlari kemudian melompat tepat berada di depan pasukan Jenderal Oka. Tidak ada prajurit yang berani mendekati Jenderal Biso, semuanya mundur menjauhinya. Hal itu membuat prajurit musuh dengan mudah menyeberangi sungainya. Jenderal Oka sengaja tidak maju, niatnya memang memisahkan Jenderal Biso dan Koku. Saat Jenderal Biso berada di seberang sungai bersama beberapa pasukannya, Argus saat itu mulai bertindak. Jenderal Koku panik dari mana prajurit musuh itu berasal. Karena sebagian besar pasukan telah ikut Jenderal Biso, dia mulai khawatir. 1000 prajurit yang bersama dirinya perlahan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Jenderal Biso perintahkan letnannya untuk bertahan, sedangkan Jenderal Koku lebih memilih kembali ke benteng kekal. Namun semuanya di luar prediksi. Jenderal Koku harus menerima kenyataan. Jenderal Koku memilih untuk kembali ke benteng kekal. Dia menyadari kemampuan bertarungnya rendah. Satu-satunya cara yang aman adalah kembali ke benteng. Tapi Jenderal Koku tidak memperhitungkan sebelumnya pelaku yang membuat keributan di dalam benteng. Pikirnya pelakunya ikut bunuh diri karena selama itu mereka tidak menemukan jejak pelakunya. Di dalam benteng juga tidak banyak prajurit yang tersisa, yang membuat yokai dan rombongannya lebih leluasa untuk bertindak. Saat Jenderal Koku sampai di pintu gerbang benteng, dia harus menerima kenyataan bahwa benteng yang selama ini belum pernah jatuh ke tangan musuh. Kali ini benteng kekal telah diambil alih oleh pasukan teratai yang dipimpin oleh yokai. Bendera prajurit teratai berkibar di setiap sudut benteng hingga terlihat jelas dari bawah bukit. Jenderal Koku tidak punya pilihan lain selain bertarung. Tetapi melawan benteng kekal sangat tidak menguntungkan baginya. Dia berharap bisa bergabung dengan Jenderal Biso. Setidaknya Jenderal Koku masih berharap letnannya masih mampu bertahan melawan prajurit Argus sehingga dia bisa bergabung dengan Jenderal Biso.
di tempat Jenderal Oka berada. Jenderal, sepertinya benteng kekal telah jatuh. Aku tidak menyangka Argus akan berhasil. Dia selalu membuatku terkejut. Bahkan ini belum ada 2 bulan. Waktu 4 bulan yang dia minta, aku sempat berpikir itu terlalu cepat. Tapi kini hanya 2 bulan dia merebut benteng musuh. Argus sangat mengerikan. Jenderal tidak sia-sia membelanya saat itu. Hei Biso, kau ingin menyerah atau bertarung sampai mati di sini? Selama aku masih hidup, tidak ada kata untuk menyerah. Kau cukup keras kepala, Biso. Jenderal Oka dan Jenderal Biso saling berhadapan. Kini mereka akan duel 1 lawan 1. Meskipun duel ini sangat menguntungkan bagi musuh, tapi Jenderal Oka bukanlah pengecut. Pihak musuh hanya perlu membunuh Jenderal Oka untuk membalikkan keadaan. Meskipun Jenderal Biso tidak pernah dikalahkan, bukan berarti Jenderal Oka pernah kalah. Jenderal Oka adalah jenderal yang paling berani dan gila di kerajaan Aldoya. Saat Jenderal Koku kembali di tempat letnanya yang diperintahkan untuk bertahan, tidak ada seorang pun prajuritnya yang masih hidup. Semua telah binasa, hanya menyisakan pemandangan yang mengerikan. Jenderal Koku sampai gemetar. Dia hanya membawa 100 lebih prajurit bersamanya. Tanpa pikir panjang lagi, Jenderal Koku segera meninggalkan tempat tersebut dan bergabung dengan Jenderal Biso. Sayangnya langkahnya harus terhenti karena rombongan Eksa menghadangnya. Tak lama kemudian, Argus juga muncul. Kondisi mereka cukup kacau. Setelah pertempuran melawan letnan milik Jenderal Koku, Argus harus mati-matian melawannya hingga berhasil membunuh kedua letnan musuh. Mereka sudah kelelahan, cepat bunuh mereka. Belum sempat bergerak prajurit musuh, dari atas bukit yokai dan bawahannya menghampiri Jenderal Koku. Pertarungan tidak bisa dihindari. Kini Jenderal Koku terjepit. Dia tidak punya pilihan lain selain melawan. Sayangnya yokai bukan lawan yang mudah. Dengan mudahnya yokai menyapu prajurit Jenderal Koku. Aku menyerah. Komandan, kau sangat berantakan sekali. Sepertinya kalian juga berhasil. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Benar, semuanya berkat kerja keras Binjo dan Ikram. Ikram, Binjo, kalian luar biasa. Terima kasih, Komandan. Komandan Argus, segera akhiri ini. Aku serahkan dia padamu. Kau saja, ini adalah prestasimu. Tidak, kau adalah pemimpin kami. Kau yang lebih layak. Tolong jangan bunuh aku. Yokai tidak ingin mendapatkan prestasi yang lebih tinggi dari Argus. Mengambil alih benteng saja prestasinya sudah setara membunuh jenderal. Argus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mengeksekusi Jenderal Koku. Jenderal Koku telah dibunuh oleh Komandan Argus dari prajurit teratai. Di tempat Jenderal Oka berada, kedua jenderal sudah mulai bertarung. Benturan serangan mereka memekakan telinga. Itu adalah pertarungan di level yang berbeda. Mereka sama-sama mengalami luka. Kemampuan mereka seimbang. Hanya saja Jenderal Oka mulai agak kepayahan karena umurnya telah menggerogoti staminanya perlahan. Jenderal Biso masih lebih baik daripada Jenderal Oka. Jika dilanjutkan sudah jelas Jenderal Oka akan kalah. Tetapi Jenderal Biso menghentikan pertarungannya setelah mendengar bahwa Jenderal Koku telah mati di tangan Argus. Kita sudahi pertempuran ini. Kalian yang menang. Aku akan mundur ke benteng utama. Jenderal Oka sengaja tidak mencegahnya. Dia tahu jika pertarungan terus dilanjutkan, dia yang akan kalah. Kau menyelamatkan nyawaku kali ini, Argus. Jenderal, kenapa kau biarkan musuh kabur? Andai saja kita... Apa yang kau pikirkan, Togu? Jenderal Biso tidak bisa dilawan dengan kondisi Jenderal Oka saat ini. Biso memang kuat. Seandainya aku seumuran dengannya, dia bukanlah apa-apa bagiku. Runtuhnya benteng kekal yang katanya tidak bisa dijatuhkan ini telah menyebar di seluruh pihak lawan maupun kawan.
Nama Argus semakin dikenal dan prajurit teratai semakin disegani oleh sekutu. Namun ada berita duka yang membuat Argus cukup terpukul. Komandan besar Sosa telah gugur saat berada di barisan depan. Komandan Sosa tidak beruntung harus berhadapan dengan Jenderal Biso saat menyeberangi sungai. Kini prajurit Komandan Sosa tidak memiliki pemimpin karena Sosa hanya dekat dengan Argus. Sebelum Sosa mati, dia menyampaikan kepada wakilnya untuk mengikuti Argus. Saat perang berakhir, lebih dari 1.500 prajurit Sosa mendatangi Argus. Komandan besar Argus, izinkan kami mengikuti Anda. Kami adalah sisa pengikut Komandan Sosa. Permintaan terakhirnya adalah meminta kami untuk mengikuti Anda. Komandan Sosa sudah seperti saudaraku. Aku izinkan kalian mengikuti aku. Tidak ada bangsawan ataupun rakyat jelata di sini. Semuanya sama. Aku harap kalian bisa mengimbangi kami. Terima kasih, Komandan. Komandan Sosa, aku telah menjalankan perintah terakhirmu. Semoga Anda tenang. Siapa namamu? Apa jabatanmu? Dan nama kebesaran prajuritmu? Saya Darui, wakil komandan dari prajurit sakti. Mulai sekarang kau bagian dari prajurit teratai. Kau akan tetap menjadi seorang wakil komandan. Prajurit sakti tetap masih bisa kau gunakan. Jangan menghilangkan peninggalan Komandan Sosa. Terima kasih, Komandan. Dan sekarang prajurit Argus telah mencapai 3.500 orang. Kurang dari setengahnya untuk menjadikannya sebagai letnan. Di 4 wilayah lainnya diantaranya masih melakukan pertempuran. Jika kelima benteng musuh berhasil dikuasai, menuju ke pusat pertahanan musuh akan lebih mudah. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya kelima benteng musuh berhasil dikuasai. Namun sayangnya raja musuh telah melarikan diri dan kerajaan Buba akhirnya takluk. Setelah semuanya selesai, Argus diangkat menjadi seorang letnan dengan tambahan 2.000 prajurit menjadi 5.500 prajurit. Ditambah lagi 1.000 prajurit milik yokai, totalnya menjadi 6.500 prajurit. Argus kini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari seorang jenderal. Karena reputasi prajurit teratai mulai terkenal, banyak prajurit baru yang bergabung. Dalam waktu 1 tahun setelah merebut kerajaan Buba, prajurit Argus telah mencapai 8.000 orang. Argus juga menjadi letnan terpercaya Jenderal Oka. Segala aksi brutal Jenderal Oka mampu dengan mudah diimbangi oleh prajurit teratai. Hingga waktu terus berlalu sampai Argus menjadi seorang jenderal. Akhirnya dia mengetahui kebenarannya, bahwa perang yang selama ini dia perjuangkan hanyalah sebagian dari drama perebutan putra mahkota. Sejak saat itu Argus tidak lagi mau ikut campur dalam perang tersebut. Prajurit teratai kemudian diambil alih oleh Raja Aldoya. Yokai menghilang entah kemana. Eksa, Sani, Biu, dan Rohe juga tidak diketahui keberadaan mereka. Ada kabar bahwa mereka mati. Ada juga yang mengatakan mereka telah berhenti sebagai prajurit. Saat Argus mulai berhenti dalam perang, saat itu prajurit teratai telah mencapai 100.000 orang. Namun setelah dipegang kendali oleh Zen Raja Aldoya, prajurit teratai hanya menyisakan 100 orang hingga saat ini. Kembali di mana pertarungan terjadi antara pangeran ketiga Arkan dan pangeran pertama Argus. Pertarungan masih berlangsung. Argus sebenarnya tidak ingin perang itu terjadi, tetapi dia tidak memiliki kuasa untuk menghentikan semua itu. Saat pertarungan berlangsung, dari arah berlawanan pasukan besar muncul. Itu adalah pasukan dari kerajaan Asoka. Kini kerajaan Asoka akan ikut bergabung dalam pertarungan. Keadaan semakin memanas, dan ini akan menjadi perang penentuan. Krepa, pangeran ke-10 Asoka, membawa hampir seluruh prajurit dan dukungannya untuk menyerang. Tujuan Krepa bukan untuk merebut posisi putra mahkota, tetapi ingin membuat pelajaran kepada Arkan. Dewi Agni, Shana, dan Lunar juga menyertainya. Itu adalah pasukan kakak ketiga. Sepertinya sedang bentrok dengan kakak pertama. Ini kesempatanmu, Krepa. Kau ingin membantu pangeran pertama atau ketiga? Jika kau terlalu lama mengambil keputusan, mereka akan bekerja sama untuk menghancurkanmu.
Mana mungkin aku membantu si brengsek itu? Sudah aku putuskan. Kita ambil kesempatan ini untuk mendesak mereka. Prajurit disiapkan. Rio berinisiatif untuk memimpin serangan pertama. Sebagian pasukan mengikuti Rio. Mereka adalah pasukan yang sebelumnya mengikuti Rio menaklukkan markas Arkan dan Rodit. Pasukan ini tahu kemampuan Rio, jadi mereka cukup senang mengikutinya. Pangeran ketiga, ada musuh yang datang dari belakang pasukan kita. Ini buruk. Mereka ingin mengambil kita. Arkan nampak tenang saja meskipun situasinya tidak menguntungkan baginya. Dia sangat percaya diri bisa mengatasi masalah yang sedang terjadi. Dari depan dan belakang pasukan Arkan telah terhimpit. Bagian belakangnya mulai terkikis karena Rio sendiri yang memimpin serangan. Sedangkan di bagian depan tidak ada perubahan karena pangeran pertama tidak sungguh-sungguh menyerang. Palu raksasa menghantam pasukan Rio. Gelombang kejutnya bagaikan nuklir yang menyapu prajurit di sekitarnya. Untungnya Rio sempat untuk menghindar, tapi sayangnya hampir seluruh prajurit yang dibawa Rio musnah. Itu adalah senjata Panglima Besar. Bagaimana bisa Panglima Besar ikut campur dalam pertarungan ini? Dewi Agni kemudian menuju ke tempat Rio berada. Palu tersebut membuat lubang yang cukup besar. Debu yang berterbangan perlahan memudar dan terlihat sosok yang cukup besar tengah memegang palu tersebut. Apakah yang membunuh pangeran ke-6? Makhluk sepertimu lancang sekali. Aku tidak peduli jika kau anaknya Maras. Tidak seharusnya kau membunuh seorang pangeran. Panglima Algo, Anda tidak boleh ikut campur dalam pertempuran ini. Ini sudah menyalahi aturan. Nama baik pangeran harus tetap terjaga. Makhluk ini telah membunuh pangeran. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Kau hanya beralasan bertindak atas nama pangeran. Sebagai seorang panglima besar, ternyata kau cukup bodoh. Kau kira aku tidak tahu maksudmu sebenarnya? Kau cukup berani bicara seperti itu padaku. Dewi Agni berusaha melindungi Rio seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Dewi Agni datang karena perintah gurunya untuk melindungi Rio. Mungkin inilah yang sudah diketahui oleh Dewi Yin, salah satu panglima besar. Tidak perlu melindungiku, menjauhlah. Jangan gegabah, dia bukan lawan sembarangan. Lebih baik kau lari. Panglima Besar Maras masih bisa melindungimu. Putri Shana, bawa Dewi Agni ke tempat yang aman. Rio tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Dewi Agni. Rio tahu makhluk yang dihadapannya bukanlah lawan yang mudah. Sekarang bagaimana kau bisa menjelaskan setelah melukai putri keempat? Bukankah kau telah mencoreng harga dirinya? Semua karenamu, itu salahmu. Konyol, selalu ada makhluk sepertimu di dunia manapun itu. Rio mulai serius, energi Maras keluar menyelimuti seluruh tubuhnya. Algo cukup terkejut. Rio memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Panglima Besar Maras. Tapi hal itu masih belum bisa mengancam Algo. Kau cukup memiliki kemampuan, tapi di hadapanku kau bukanlah apa-apa. Maras sekalipun aku tidak takut. Berarti kau juga akan melawan Pangeran ke-10 dan semesekutunya. Jika mereka menghalangiku tentunya. Tujuanku hanya menghentikanmu merusak kompetisi perebutan putra mahkota. Bahkan aku akan membunuhmu jika diperlukan. Meskipun kau berhenti sekarang, itu tidak ada gunanya. Kau harus mati di sini. Cukup kau berikan alasannya tidak masuk akal. Sudah aku katakan, kau tidak pandai berbohong. Aku tahu tujuanmu. Kemungkinannya identitas Rio telah diketahui oleh para panglima besar. Sebagian makhluk mentira ada yang mengkonsumsi jiwa manusia untuk meningkatkan kemampuan mereka. Salah satunya adalah Panglima Besar Maras. Dewi Yin paham akan hal itu dan memerintahkan Dewi Agni untuk melindungi Rio. Hanya saja Dewi Yin tidak menyangka bahwa Algo yang akan bertindak sendiri. Tujuan Algo sudah jelas, yaitu untuk mendapatkan jiwa Rio. Dia hanya beralasan mengatasnamakan pangeran. Raja Wentira pun tidak membatasi anak-anaknya mencari dukungan siapapun. Algo hanya menginginkan jiwa Rio karena menurutnya Rio cukup istimewa.
Yang mana jika Algo mendapatkan jiwanya, kemampuan Algo akan berlipat ganda. Kau menginginkan aku? Cobalah tangkap aku. Rasakan kau, akhirnya dendam kakak ke-6 terbalaskan. Apa ini? Tolong, sakit. Pangeran ke-60 langsung melebur perlahan. Salah satu pangeran gugur lagi di area pertempuran. Panglima besar Algo menyadari bahwa tujuan Rio adalah menyerang para pangeran. Jika para pangeran yang ikut berpartisipasi dalam perebutan putra mahkota hanya menyisakan satu orang, maka semuanya telah berakhir dan tentunya Algo tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Rio. Algo membuka jalan paksa yang dipenuhi oleh para prajurit pangeran ketiga. Semua mati yang menghalangi jalan Algo. Panglima besar Algo, apa yang kau lakukan? Mereka menghalangi jalanku. Algo sudah gila. Dia benar-benar tidak peduli dengan perebutan putra mahkota ini. Apa yang ayah pikirkan? Mengizinkan monster sepertinya ke sini? Kakak, sepertinya peraturan bahwa panglima besar tidak boleh ikut berpartisipasi sudah tidak berlaku lagi. Inilah yang dikhawatirkan panglima besar Ares. Sepertinya tidak akan berjalan dengan mudah sekarang. Kenapa tidak berikan saja posisi putra mahkota pada saudara ketiga? Kita tidak perlu lagi melakukan pertempuran yang sia-sia. Tidak. Jika saudara ketiga yang menjadi putra mahkota, dia pasti akan bertindak semena-mena. Rakyat Wontira pasti akan menderita. Dan perebutan putra mahkota generasi berikutnya akan ada kembali. Mungkin jika itu saudara ke-10 aku masih bisa memikirkannya. Tapi jika harus jatuh kepada saudara ketiga, aku akan bertarung habis-habisan. Aku suka cara berpikirmu, Argus. Serahkan Algo padaku. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, bukan berarti dia bisa mengalahkan aku. Setidaknya aku bisa menahan Algo selama yang kau mau. Terima kasih, Guru. Wah, Panglima besar Ares di sini. Ya, kita tidak perlu takut lagi. Benar, kau benar. Kita juga punya dukungan yang hebat. Siapa yang takut? Ucap para prajurit Argus. Rio terus-menerus menghindari Algo dan sambil menyerang musuh. Para pangeran yang mendukung Arkan semuanya sudah mati. Arkan cukup sulit untuk ditangani jika Rio sambil menghindari panglima besar Algo. Jadi Rio menyasar para jenderalnya yang perlahan mati satu persatu. Arkan sangat kesal dengan apa yang Rio lakukan, ditambah panglima besar Algo sangat tidak terkendali. Kemari kau. Terus menghindar tidak akan membuatmu lolos dariku. Algo menghantam tepat di tengah-tengah prajurit Arkan di mana Rio saat itu berada. Sudah jelas sebagian pasukan besar telah mati. Rio bahkan sedikit terlambat untuk menghindar. Dia terpental karena energi dari serangan Algo. Kau baik-baik saja, Rio? Ya, aku baik-baik saja. Makhluk itu cukup merepotkan. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan kemampuanku. Kita serang dia bersama. Pangeran ke-10 Asoka, aku peringatkan kau untuk tidak ikut campur. Aku tidak akan segan-segan meskipun kau adalah anak yang mulia. Minggirlah. Apa kau pikir aku akan diam saja, Algo? Beraninya kau menarget anakku. Wah, Panglima besar Maras akhirnya muncul. Kali ini kita juga tidak perlu takut. Benar, aku akan melindungi Pangeran Asoka. Memangnya kenapa jika kau di sini, aku sama sekali tidak takut padamu. Algo, kau sudah cukup kelewatan. Kau telah mengacaukan pertempuran ini hanya untuk kepentingan pribadimu. Kau saja tidak becus menangkap anak Maras. Jangan bermimpi untuk melawannya. Pergilah kau. Kau tidak memiliki wewenang di sini. Tidak usah ikut campur, Ares. Kau diam saja, jangan membuatku marah. Memangnya kenapa jika kau marah, kau mau melawanku? Jangan kira kau yang terkuat karena kau pemimpin 7 panglima besar.
Ingat, kau bahkan tidak bisa mengalahkan aku dulu, dan sekarang tetaplah tidak berubah. Akhirnya ketiga panglima besar muncul. Mereka membela apa yang seharusnya mereka dukung kecuali Algo. Perubahan alur pertarungan pastinya berbeda. Jika mereka ikut campur, perebutan putra mahkota akan berantakan. Kau sudah melanggar peraturan, Algo, dan beraninya ingin mencelakai anakku. Yang mulia Raja Wontira saja tidak berani menyinggungku. Apa kau kira aku tidak sanggup melawanmu? Kalian berdua mau menghentikan aku? Majulah kalian. Kau cukup sombong, Algo. Aku tahu kau mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ini. Jangan kira kau saja yang mendapatkan manfaat saat di lautan iblis. Semuanya juga merasakan itu. Kami sengaja tidak sesumbar sepertimu. Lautan iblis atau yang dikenal sebagai lokasi di segitiga Bermuda. Oh, mereka juga mendapatkan manfaat di sana. Tapi kenapa hanya aku saja yang haus akan jiwa manusia? Apa Ares saja membual? Sepertinya iya. Aku tahu kau membual, Ares. Cukup jangan menghalangiku. Jika tidak, aku benar-benar melawanmu. Mari aku buktikan dan kau nilai sendiri aku membual atau tidak. Ares langsung menerjang Algo. Hanya sekali serangan, Algo terpental cukup jauh. Jika serangan Ares mengarah ke orang lain, sudah dipastikan sasarannya akan hancur seketika. Ares memang bertambah kuat. Pukulan ringannya bahkan sampai mendorongku sejauh ini. Algo, setiap manfaat yang kau dapatkan masing-masing tidak sama sepertimu. Kau mendapatkan kekuatan tipe melahap jiwa. Kami semua tahu itu. Asal kau tahu, manfaat yang kami dapatkan sesuai dengan karakter kami masing-masing. Dengan kemampuanmu saat ini kau sangat berbahaya. Tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi kerajaan Wontira. Sebetulnya aku tidak ingin mengatakannya secepat ini, tapi inilah waktu yang tepat. Apa yang kau bicarakan, Ares? Kau pikir aku akan mencelakai orang-orangku sendiri? Di antara kalian semua, akulah yang pertama, dan aku satu-satunya yang melindungi kerajaan Wontira ini. Jangan bicara sembarangan, Ares. Ya, aku percaya itu. Tapi dulu sebelum kau mendapatkan kemampuan pelahap jiwa, kami tahu kau selama ini diam-diam membunuh para tahanan dengan alasan eksekusi. Tapi sebenarnya kau melahap jiwa mereka. Tidak sampai di situ saja, kau bahkan diam-diam telah membawa beberapa jenderal dengan alasan untuk melakukan ekspedisi ke wilayah baru. Tidak ada satupun jenderal yang kau bawa kembali. Dugaan kami yakin bahwa hilangnya mereka karenamu. Dan yang terakhir, 4 pangeran lainnya yang berpartisipasi tiba-tiba mati itu juga ulahmu. Aku tahu Dalang sebenarnya adalah pangeran ketiga, tapi ini menjadi kesempatan juga buatmu, Algo. Pangeran ketiga yang mendengar ucapan Panglima Besar Ares langsung salah tingkah. Memang tidak dipermasalahkan oleh Raja Wontira, tapi banyak yang mendengar bahwa pangeran ketiga seperti itu akan membuatnya kehilangan banyak dukungan di masa depan. Selain itu, para pangeran lainnya akan enggan untuk dekat dengannya. Oh, sungguh tidak bisa dipercaya. Aku tahu kematian keempat saudara kita sebelumnya pasti ulah saudara ketiga. Tapi aku tidak menyangka bahwa Panglima Besar Algo ikut andil dalam hal itu. Sekarang menjadi jelas. Jika hanya saudara ketiga saja, aku yakin tidak akan mampu membunuh keempat saudara kita. Mau bagaimanapun keempat saudara kita itu tidaklah lemah. Sekarang masuk akal jika Panglima Besar Algo ikut campur dalam kematian keempat saudara kita. Ketiga Panglima Besar saling bersitegang.
Ares terus menyudutkan Algo dengan segala kesalahan yang telah dia perbuat. Maras masih belum ingin bertindak, lagi pula Rio hanya mengalami cedera yang ringan. Ares sudah memiliki dendam sejak lama dengan Algo karena sebagian besar pengikut Ares mati di tangan Algo saat kerajaan Wentira memperluas wilayahnya. Dan ada satu lagi, Algo, kau bahkan berani mendekati istri yang mulia, istri ke-6. Hentikan ucapan kotormu, Ares. Ares belum sempat mengatakan semuanya, tapi Algo langsung menyerangnya. Ternyata banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Algo. Sifatnya berubah drastis saat dia menguasai ilmu pelahap jiwa. Algo awalnya adalah seorang jenderal yang sangat dipercaya oleh Raja Wentira, hingga dia menjadi satu-satunya panglima besar. Saat ini pun Raja Wentira masih mempercayai Algo. Hanya saja Algo mulai bertindak berani dan kurang ajar tanpa sepengetahuan Raja Wentira. Pertarungan dahsyat terjadi di lokasi arena pertempuran perebutan putra mahkota. Hal ini tentu akan menghambat jalannya acara. Pertarungan kedua panglima besar pastinya akan menimbulkan kerusakan besar di wilayah tersebut. Di dalam istana Wentira, semua pergerakan di wilayah pertarungan putra mahkota bisa dipantau melalui bejana besar seperti wajan penggorengan yang besar. Di dalamnya bisa terlihat aktivitas di wilayah yang disebutkan. Yang mulia, jika Algo dan Ares bertarung di sana, kondisi wilayahnya akan hancur dan tidak akan layak lagi untuk ujian perebutan putra mahkota. Sepertinya Algo mulai kehilangan kewarasannya. Dia mulai dikendalikan oleh nafsunya. Aku tahu Algo bisa menjadi ancaman bagi Wentira, tetapi Wentira bisa sampai seperti sekarang ini juga karena andil dari jasanya. Aku tidak bisa memutuskan untuk menghakiminya sendiri. Kami tahu maksud Anda yang mulia. Biarkan kami akan menghentikan Algo. Kami akan mencoba untuk tidak membunuhnya. Ares sendiri saya rasa masih bisa menahan Algo. Tidak bisa disangka lagi bahwa Algo adalah salah satu yang memiliki peran penting berdirinya kerajaan Wentira hingga sebesar itu. Raja Wentira pun tahu sebenarnya Algo memiliki hubungan dengan istri ke-6-nya. Dan diketahui bahwa Algo telah berhubungan sebelum istri ke-6 resmi menikah dengan Raja Wentira. Raja Wentira juga menyadari bahwa pangeran ke-6 sebetulnya adalah anak Algo. Tapi Raja Wentira sengaja diam dan menerima apa yang terjadi tanpa protes. Raja Wentira lebih memilih kerajaan Wentira baik-baik saja daripada terjadi perang internal. Selain Algo memiliki jasa yang besar, dia juga memiliki banyak bawahan yang tersebar di seluruh wilayah Wentira. Raja Wentira hanya tidak ingin perpecahan terjadi, lebih memilih mengabaikan perasaannya daripada harus mengorbankan kerajaan hanya untuk seorang wanita saja. Krepa, ikut aku menemui pangeran pertama. Ayo pergi. Mereka berdua menghilang dan beberapa saat kemudian mereka tiba di barisan Argus dan Lukas. Siapa kalian? Lindungi pangeran. Hentikan. Jangan lakukan itu. Aku yakin mereka tidak memiliki niat buruk. Baik pangeran. Bagaimana kabarmu kakak pertama? Saudara ke-10 Asoka. Terima kasih telah menanyakan kondisiku. Seperti yang kau lihat aku baik-baik saja. Apa yang membawamu ke sini saudara ke-10? Sebenarnya aku yang ingin menemuimu pangeran pertama. Anak dari Panglima Besar Marash, apa yang bisa aku lakukan? Perebutan putra mahkota ini sebetulnya Krepa tidak ingin menjadi putra mahkota. Dia hanya ingin balas dendam dengan pangeran ketiga karena telah memperlakukannya dengan buruk dan membuangnya di dunia manusia saat Krepa kecil dan lemah. Putra mahkota paling cocok dimiliki oleh pangeran pertama. Jadi mulai sekarang kami tidak akan ikut berpartisipasi dalam perebutan putra mahkota. Apakah yang kau katakan itu benar? Iya, seperti yang dia sampaikan. Aku tidak tertarik menjadi putra mahkota. Lagi pula, setelah ini aku tidak akan menetap di Wentira. Tapi aku juga punya permintaan saudara pertama.
Saat aku pergi nanti, tolong jaga ibuku. Aku tidak ingin ditindas lagi, karena aku tidak mungkin membalas dendam kepada si brengsek itu saat ini. Percayalah saudara ke-10, aku pasti akan memperlakukan ibu ke-10 seperti ibu kandungku. Kau tidak perlu khawatir. Jika begitu, aku tidak akan khawatir lagi. Berarti saudara ke-10 menyerah kepada kakak pertama. Lalu bagaimana dengan saudara ke-77? Keputusanku mewakili semua yang mendukungku. Dengan kata lain, sekarang aku juga mendukung kakak pertama. Bagus, bagus. Saudara ke-10, kemarilah. Biarkan aku memelukmu. Krepa memilih mundur dari memperebutkan gelar putra mahkota dan sepenuhnya mendukung pangeran pertama. Kini Argus memiliki wewenang yang cukup tinggi. Arkan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi Arkan adalah simbol dari dendam. Dia tidak akan menyerah begitu saja hingga targetnya mati. Tapi sayangnya Rio dan Krepa sekarang adalah bagian dari pangeran pertama. Memusuhi Krepa itu juga sama halnya memusuhi pangeran pertama. Arkan hanya memiliki sedikit dukungan kali ini. Lalu apa yang akan dia lakukan? Informasi mengenai Krepa yang mendukung pangeran pertama menyebar dengan cepat. Kini pasukan Krepa telah bergabung dengan pangeran pertama, menjadi kekuatan yang sangat besar yang tidak bisa dihancurkan. Arkan semakin kesal. Bukannya dia menyerah, dia justru semakin berambisi ingin membalas dendam. Hai adik-adikku yang cantik, apa kabar kalian semua? Kemarilah, berikan pelukan hangat kalian. Kami bukan anak-anak lagi, kakak kedua. Jangan bersikap seperti itu. Lunar berlari menghampiri Lukas dan memeluknya. Anak itu tidak berubah. Dia masih saja kekanak-kanakan. Bilang saja kau iri dengan Lunar. Kau adalah simbol keindahan dan mewakili kecantikan di Wentira. Tentunya kau tidak boleh bersikap kekanak-kanakan. Apa yang Kak Agni katakan, aku tidak peduli dengan itu semua. Sungguh jarang, sungguh hal jarang sekali terjadi. Saudari keempat bahkan mendukung saudara ke-10. Seandainya saudara ke-10 tidak berniat untuk menyerah, mungkin aku akan kalah. Kakak pertama selalu saja pandai membuatku senang. Aku mendukung saudara ke-10 karena ada alasan. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Semua saudara yang ada di sini juga memiliki alasan. Tapi aku senang saudari keempat ada di sini. Oh, apa kau coba merayuku, kakak pertama? Tidak. Aku tidak berani. Dewi Yin bisa mengajarku sampai mati. Tidak ada yang mendapatkan dukungan panglima besar sedekat itu kecuali kau saudara keempat. Ya begitulah. Guru bahkan sudah seperti orang tua kandungku. Saudara ketiga, aku sarankan kau menyerah. Sekuat apapun kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Buang jauh-jauh egomu itu, saudara ketiga. Jangan menasehati aku, Lukas. Kau pikir aku takut dengan kalian? Memangnya kenapa jika kalian bersekutu? Kakak ketiga memang keras kepala. Dendamnya sangat besar. Mungkin lebih berharga dendamnya daripada nyawanya. Baguslah jika dia tidak menyerah. Pangeran ketiga tidak akan menang jika melawan pangeran pertama. Lebih baik kita menyerah, pangeran. Ucap salah satu jenderal dari pangeran ketiga. Tiba-tiba saja jenderal yang baru bicara mati. Pengecut pantas mati. Hai, aku menyesal jadi bagian darinya. Sama, kita harus apa sekarang? Maju mati, mundur juga mati. Jika memang harus mati, lebih baik kita melawan. Aku punya rencana. Kau adalah satu-satunya saudaraku sekarang. Pimpinlah pasukan dan serang mereka. Tapi Kak, aku tidak pandai bertarung. Aku mau pulang saja, Kak. Apa yang kau lakukan, Kak? Tidak, aku mohon. Pengecut busuk, siapa lagi yang ingin kabur?
pangeran ketiga sungguh keterlaluan. Sepertinya dia mulai frustasi. Memang seperti itu sikap kakak ketiga. Entah kapan dia akan berubah. Dia tidak akan pernah berubah. Hanya kematiannya menghentikannya. Tidak ada yang protes dengan keputusan Arkan. Semuanya takut untuk berikan suara. Seluruh prajuritnya mengalami tekanan. Mereka sudah yakin akan mati hari itu, mau seperti apapun keputusannya. Sekarang para jenderal, dengarkan aku. Pimpin prajurit kalian untuk segera menyerang. Baik. Mungkin ada ribuan pasukan atau lebih saat itu. Semuanya mulai bergerak dan menyerang, tetapi bukan menyerang musuh, melainkan menyerang dirinya sendiri. Apa yang kalian lakukan, prajurit bodoh? Lebih baik kami mati bersamamu. Selama kau hidup, anak cucuku akan mengalami nasib yang sama sepertiku. Pemandangan yang sangat langka terjadi. Pasukan Arkan justru menyerang dirinya sendiri. Arkan memang kuat, 1000 pasukan tidak akan mampu mengalahkannya. Tetapi 1000 prajurit adalah jumlah yang cukup banyak untuk dilawan seorang diri. Sekuat apapun Arkan, dia juga memiliki batas. Setelah beberapa lama berlalu, tumpukan prajuritnya tergeletak, semuanya mati tanpa sisa. Arkan masih hidup, tapi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kau cukup mengenaskan sekarang, saudara ketiga. Aku tidak berharap bertemu denganmu saat ini, makhluk pecundang. Oh, benarkah? Sekarang siapa yang pecundang? Dari awal kau sudah kalah denganku. Saudari Shana selalu berikan perhatian padaku, tidak denganmu. Sekarang saudari Lunar dan juga Dewi Agni ada untuk mendukungku. Lihat siapa yang pecundang sekarang. Bahkan pendukungmu sendiri ingin kau mati. Arkan salah satu pangeran terkuat. Pangeran ketiga gugur dalam keadaan dendam yang sangat besar. Seperti halnya dengan istri keenam, istri ketiga juga memilih untuk bunuh diri. Dengan kematian pangeran ketiga, perebutan putra mahkota telah selesai. Gelar putra mahkota jatuh kepada Argus, pangeran pertama. Aku Argus. Aku pemenang perebutan putra mahkota. Algo dan Ares berhenti bertarung mendengarkan pengakuan Argus. Kini tidak ada lagi alasan untuk Algo mencelakai Rio. Bagus, kau tidak mengecewakanku, pangeran pertama. Sekarang kau tidak memiliki alasan lagi untuk mencelakai anakku. Jika kau berani bertindak lagi, aku pastikan kau akan menerima nasib yang menyedihkan. Bahkan jika Yang Mulia melindungimu, aku tidak keberatan untuk meruntuhkan Wantira. Pengakuan Maras bahkan membuat Ares sedikit gemetar. Mau bagaimanapun, Maras adalah salah satu panglima besar yang cukup misterius. Tidak diketahui kemampuan aslinya seperti apa, sama halnya dengan panglima besar Kokon dan Kimaro. Mungkin Maras mengatakan ingin meruntuhkan Wantira itu karena dia memang mampu, bukan gertakan semata. Anggap kali ini kau beruntung. Hati-hatilah lain kali, Algo. Jangan menyinggung yang tidak seharusnya kau singgung. Bagus. Akhirnya mereka menghentikan pertarungan. Jika tidak, konsekuensinya akan buruk. Untung saja Maras tidak bertindak. Lihat saja jika Algo kesini, akan aku beri dia pelajaran. Beraninya dia memukul muridku. Aku tidak menyangka jika Algo akan turun tangan sendiri. Jika aku tahu, aku pasti akan ke sana. Sudahlah, semuanya baik-baik saja. Jangan menambah masalah, Dewi Jin. Kali ini biarkan saja Algo. Tapi jika hal seperti itu terjadi lagi, aku serahkan Algo pada kalian. Baik, Yang Mulia. Raja Wantira cukup lega dengan hasilnya. Algo bisa dihentikan tanpa harus melukai satu sama lain. Dan telah berakhir juga kompetisi untuk memperebutkan gelar putra mahkota. Krepa tidak bisa ikut menyaksikan pangeran pertama dilantik secara resmi karena Krepa harus segera pergi. Nyonya Gulan kini menjadi salah satu yang berpengaruh di kerajaan Wantira. Tidak ada lagi yang berani macam-macam lagi. Ditambah Nyonya Gulan di bawah perlindungan putra mahkota. Mengenai prajurit teratai yang dibentuk oleh Argus, mereka tidaklah menghilang. Mereka hanya muncul saat Argus mengalami situasi yang sulit. Bahkan Argus sendiri tidak tahu ada di mana mereka saat ini.
Kembali di alam Merapi, setelah Krepa dijebak oleh rogo bawahan Siswoyo, Rio akhirnya bereaksi. Tidak ada satupun musuh yang selamat saat itu, semuanya musnah. Krepa, ayo kita langsung menuju ke Bukit Pedang. Baiklah. Setelah beberapa saat kemudian, mereka tiba di salah satu jalur menuju ke Bukit Pedang. Ada papan yang terbuat dari batu dengan tulisan berwarna emas yang tidak Rio pahami. Tulisan yang ada di papan batu tersebut adalah tulisan aksara Jawa. Seandainya pemandu mereka tidak Rio perintahkan untuk menjaga portal, mungkin mereka bisa memahami tulisan aksara Jawa tersebut. Tulisan tersebut adalah informasi terkait dengan Bukit Pedang dan juga informasi penting yang harus diketahui sebelum menuju ke Bukit Pedang. Karena akan memakan waktu jika Rio memanggil pemandunya, mereka akhirnya nekat masuk begitu saja ke Bukit Pedang. Tindakan gegabah Rio mungkin akan mencelakai dirinya sendiri, tapi tidak ada pilihan lain lagi baginya untuk tetap melanjutkan. Setelah melewati papan yang terbuat dari batu, ada 3 jalur yang harus dipilih. Di papan juga tertulis keterangan mengenai ketiga jalur tersebut, tapi sayangnya Rio tidak bisa membaca aksara Jawa. Dia hanya bertindak berdasarkan nalurinya saja. Dan Rio memilih memasuki jalur tengah. Jika dia beruntung bisa mendapatkan manfaat, tapi jika tidak, mungkin itu akan menjadi masalah besar bagi dirinya. Masih berada di kawasan Watu Wesi di mana Rio berada, Rio memasuki jalur tengah Bukit Pedang. Dia hanya asal masuk tanpa mengetahui tingkatan pada ketiga jalur tersebut. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, papan batu dengan tulisan emas dengan huruf aksara Jawa itu adalah pengertian dari ketiga jalur Bukit Pedang, tingkat rendah, sedang, dan area terlarang. Jalur tingkat rendah hanya berisi perbukitan batu besi dan ada beberapa senjata biasa atau rusak. Meskipun ada beberapa senjata spiritual, itu masih dianggap tidak berguna bagi mereka yang memiliki ranah di atas penyatuan Qi. Sedangkan di jalur menengah, kawasan ini cukup berbahaya. Di kawasan ini memang banyak senjata spiritual bertebaran di mana-mana, seperti kuburan pedang. Akan tetapi di kawasan ini ada energi pedang yang mampu melukai jiwa. Makhluk dengan ranah yang rendah akan langsung lenyap jika terkena energi pedang ini. Adanya energi pedang itu berasal dari roh pedang yang bersemayam di tempat tersebut. Sedangkan di jalur terlarang adalah kawasan paling berbahaya. Hanya ranah kaisar yang benar-benar aman berada di tempat ini. Tempat ini terdapat banyak roh pedang. Energi pedang di tempat ini sangat berbahaya 100 kali lipat dari tempat sebelumnya. Tapi tempat ini menyimpan senjata dewa yang bahkan Raja Merapi sekalipun tidak bisa menemukannya hingga sampai sekarang. Rio masih beruntung karena masuk di jalur tengah, yaitu jalur menengah. Meskipun begitu, jalur menengah masih tetap berbahaya baginya. Jika mereka bertemu roh pedang, mungkin hal itu akan menjadi malapetaka bagi mereka. Tempat ini sungguh aneh. Ini adalah bukit, tetapi tidak ada pepohonan sama sekali. Wilayah ini memiliki keunikan sendiri. Mungkin memang seperti ini, seperti yang terlihat di luar. Tidak, maksudku tidak seperti di luar. Di luar masih ada pohon meskipun itu terlihat seperti pohon besi. Tapi di sini tidak ada satupun yang menyerupainya. Dan apa-apaan ini? Ini tumpukan senjata yang berserakan seperti pembuangan saja. Mereka sudah berada di jalur menengah Bukit Pedang. Tidak ada apa-apa di sana kecuali pedang yang berserakan di mana-mana dengan berbagai macam bentuk. Setidaknya senjata-senjata tersebut adalah senjata spiritual. Akan sangat berguna bagi para prajurit yang berada di bawah ranah penyatuan Qi. Sebenarnya tumpukan senjata ini cukup berguna bagi Samara, tapi sayangnya tingkatannya tidak cukup tinggi. Kita cari senjata spiritual tingkat tinggi. Semakin banyak semakin bagus untuk Samara. Apa Samara akan membutuhkan senjata seperti ini? Tidak bagi mereka yang memiliki duplikat yang kuat. Tapi bagi Samara yang hanya memiliki duplikat lemah, tentu saja seperti ini cukup berguna. Jika seperti itu, kita tidak perlu membunuh makhluk yang lemah lagi. Itu hanya menjadi Samara mendapatkan duplikat yang lemah. Tidak masalah, meskipun lemah itu akan menjadi bantuan bagi kita.
Ayo kita mulai mengumpulkan senjata spiritual dengan tingkat yang lebih tinggi. Mereka mulai mencari senjata spiritual dengan tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak tahu bahwa energi pedang sedang mengintai mereka. Samara adalah nama sebuah pasukan Mara yang hanya dimiliki oleh Ryo dan King of Mara atau Marash. Samara adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh mereka yang memiliki jiwa istimewa, yaitu jiwa Mara. Karena Ryo memiliki jiwa Mara, dia mampu menciptakan Samara sebanyak apapun yang dia mau. Samara akan menyerap jiwa musuh dan menirunya. Tidak hanya menirunya secara fisik, bahkan kemampuan musuh bisa ditiru. Begitu juga dengan kepribadiannya, tetapi sangat setia. Dan semuanya itu seperti klon atau duplikat. Sejauh ini baru diceritakan beberapa orang yang memiliki jiwa spesial. Tori memiliki jiwa istimewa yang disebut jiwa spiritual. Kemampuan istimewanya adalah memiliki energi spiritual yang sangat besar dan tanpa batas. Jaka memiliki kondisi istimewa yang disebut jiwa sugesti. Sugesti bukan dalam kategori ranahnya, tapi jiwa sugesti yang diartikan sebagai pemikiran yang pasti terjadi. Kemampuan istimewanya adalah Jaka mampu mempelajari apapun itu dengan cepat yang berhubungan dengan ilmu spiritual. Desta memiliki jiwa panjang umur yang memiliki pemulihan yang luar biasa. Diva dan Devi memiliki jiwa kembar yang mampu menyatu dengan pendampingnya. Begitu juga dengan Rama, Yuda, Reta, Rizka yang nanti akan diceritakan sesuai alurnya. Setelah beberapa saat, Ryo dan Krepa sudah mengumpulkan cukup banyak senjata spiritual tingkat tinggi. Semua senjata spiritual tersebut langsung diletakkan di dunia Mara. Jadi Ryo tidak perlu repot-repot untuk membawanya. Sepertinya sudah cukup. Kita kembali, Krepa. Ada sesuatu yang berbahaya di depan sana. Lebih baik kita menghindarinya saja. Ya, terserah kau saja. Energi pedang itu cukup berbahaya. Ayo tinggalkan tempat ini. Energi pedang sempat menyerang mereka. Sayangnya energi pedang tersebut hanya menyerang angin. Ryo dan Krepa masih muda untuk menghindarinya. Mereka memutuskan untuk keluar dari bukit pedang tersebut karena Ryo memiliki firasat buruk jika diteruskan. Padahal yang mereka masuki hanya jalur menengah. Itu sudah cukup mengancam mereka. Untung saja mereka tidak masuk di jalur terlarang. Setelah keluar dari bukit pedang, Ryo dan Krepa sudah dihadang oleh ratusan prajurit Butara Kala yang dipimpin langsung oleh Siswoyo. Akhirnya kalian keluar. Beraninya kalian bikin masalah di wilayahku. Kau telah membunuh Rogo. Aku akan pastikan kalian akan merasakan untuk lebih memilih mati. Mereka hanya berdua, Tuan. Apa perlu mengerahkan semua pasukan kita seperti ini? Jangan meremehkan mereka, Regul. Rogo saja bisa mereka kalahkan. Ya, mereka cukup kuat. Jika kalian bekerja sama, mungkin kalian bisa mengalahkannya. Wah, kita disergap, Ryo. Sepertinya mereka memandang kita cukup tinggi. Hanya kita berdua saja, mereka membawa seluruh pasukannya. Baguslah, kita tidak perlu mencarinya satu persatu. Kau cukup sombong meskipun hanya memiliki ranah pondasi sempurna tingkat 8. Kau masih tidak sebanding denganku. Apa itu ranah? Memangnya aku peduli dengan hal seperti itu? Keterampilan membunuh tidak memerlukan ranah yang kau sebutkan itu. Kau benar-benar cukup sombong. Mari kita lihat bagaimana kemampuanmu. Regul, Balang, beri mereka pelajaran. Siap, Tuan. Ryo bukanlah tidak terkalahkan. Meskipun kemampuannya mengerikan, dia memiliki energi spiritual yang terbatas. Perjalanan mereka di Bukit Pedang juga belum ada kesempatan buat mereka istirahat. Jika aku meladeni mereka berdua, meskipun aku menang, aku akan kesulitan melawan pimpinannya. Tidak ada cara lain. Aku harus mengeluarkan mereka. Atas kehendakku, keluarlah Samara prajurit Mara. Puluhan bayangan muncul dan mulai membentuk karakternya masing-masing. Regul dan Balang terpaksa berhenti dan tidak ingin gegabah. Apa-apaan bayangan hitam itu? Perasaanku tidak enak. Ya, aku merasakan ngeri. Jangan takut, ada Tuan Siswoyo. Gimana aku? Rogo, itukah kau? Regul, Balang, kalian di sini?
apaan dengan tubuh hitammu itu, Rogo? Rogo, bunuh mereka. Baik, Tuan. Rogo langsung menyerang Regul dan Balang. Perintah Rio adalah mutlak. Apa-apaan kau, Rogo? Dia bukan lagi Rogo yang kita kenal, Regul. Jangan segan-segan. Mereka berdua akhirnya menyambut serangan Rogo. Dua bilah kapak besar menghantam tanah. Gimana ini, sialan? Apa yang terjadi padaku? Oh ya, bagaimana dengan perebutan putra mahkota? Selamat datang kembali, kakak ke-6. Bagaimana aku bisa di sini? Bukannya aku sudah mati? Kau tidak lebih hanyalah sebuah samara. Ingatan kepribadian dan kemampuanmu masih tetap sama. Ditambah lagi, kau tidak bisa mati lagi. Benarkah aku tidak bisa mati lagi? Apa kau tidak khawatir jika aku balas dendam padamu? Hai anak Panglima Besar Marash. Untuk apa kakak ke-6 balas dendam? Bagaimana jika kita berteman? Saudara ke-10. Kau pandai bercanda. Apa kau pikir aku akan berteman dengan orang yang telah membunuhku? Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Rodit, pangeran ke-6 kerajaan Wantira, akhirnya bangkit. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dia akan balas dendam? Rio harus mengeluarkan senjata andalannya, yaitu memanggil prajurit Samara. Rio tidak mungkin melawan prajurit Siswoyo dengan jumlah yang cukup banyak. Akhirnya Samara muncul dan hal-hal yang mengejutkan terjadi. Rogo, hentikan semua ini. Apapun yang telah dia lakukan kepadamu, kau tidak perlu takut lagi. Ada Tuan Siswoyo di sini. Siswoyo, tuanku adalah Rio yang berdiri di sana. Bukankah kau melihatnya? Jika kau keras kepala, aku akan benar-benar serius. Sudah aku katakan, dia bukan Rogo yang kita kenal lagi. Minggirlah biar aku yang mau bereskannya. Kau masihlah bukan tandinganku, Rogo. Rogo. Regul mendekatinya. Regul cukup dekat dengan Rogo. Diketahui Regul berasal dari tempat yang sama dengannya. Awalnya mereka hanya prajurit biasa, menjadi kuat bersama dan bahkan mendapatkan posisi yang sama berkali-kali. Selamat tinggal, kawanku. Rogo adalah prajurit Samara yang tidak bisa mati. Saat Samara mati, dia akan bangkit berkali-kali tergantung seberapa banyak energi spiritual yang dimiliki Rio yang dikonsumsi untuk membangkitkan Samara. Regul. Balang kemudian melakukan serangan pada Rogo. Regul, kau juga. Kita ketemu lagi, Regul. Bagaimana setelah menjadi bagian dari kami? Aku bingung, tapi ini cukup menyenangkan. Bahkan aku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kalian, Rogo, kenapa tidak kita ajak Balang sekalian? Ide bagus, ayo kita lakukan. Tidak, kalian berdua, hentikan. Tubuh Balang tercabik-cabik oleh mereka berdua. Rogo dan Regul menjadi semakin ganas ketika menjadi bagian dari Samara. Tak lama kemudian tubuh Samara Balang terbentuk. Yeay, akhirnya Balang juga ikut bergabung. Hei Balang, bagaimana menurutmu? Sekarang setelah menjadi bagian dari Samara, tidak buruk bukan? Ya, ini terasa sangat luar biasa. Tapi Balang menampar mereka berdua. Apa yang kau lakukan, Balang? Ya, kenapa kau menampar kami? Kau kira apa yang kalian lakukan padaku? Sial, aku masih merasakan sakitnya hingga sekarang saat kalian mencabik-cabik jiwaku. Maaf jika begitu. Hei, bagaimana jika kita juga ajak Tuan Siswoyo menjadi bagian dari Samara? Itu yang dari tadi aku pikirkan. Sudah lama aku ingin mencabik-cabik mukanya yang menjengkelkan itu. Mereka bertiga langsung menghampiri Siswoyo. Kemampuan Rio saat itu sangat mengerikan. Musuh yang terbunuh Samara atau dirinya akan menjadi bagian dari prajurit Samara. Tetapi kemampuan ini juga memiliki batas tertentu, tergantung seberapa besar energi spiritual yang dimiliki oleh Rio.
Sementara itu, Rodit masih tidak percaya dirinya telah dibangkitkan. Kini Rodit bahkan jauh lebih kuat setelah menjadi bagian dari Samara. Meskipun semua ingatan dan kemampuannya tidak hilang, kini dia tidak akan bisa bertindak seenaknya tanpa izin Rio. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melawanmu dalam kondisi sekarang ini. Aku hanya ingin minta satu permintaan. Sebagai gantinya aku akan mematuhimu. Meskipun aku tidak memberikan permintaanmu, kau akan tetap mematuhiku. Tapi akan aku berikan kau kesempatan, asalkan itu masuk akal. Aku hanya ingin bebas. Aku tidak ingin terkurung di dunia mara yang gelap itu. Izinkan aku untuk selalu ada di sampingmu seperti saudara ke-10. Hal itu bisa aku lakukan, tapi aku punya syarat. Jika kau berhasil mengalahkan pimpinan mereka, kau tidak akan dikembalikan di dunia mara. Kau akan selalu ada dalam dunia spiritual seperti Krepa. Baiklah, lihatlah bagaimana aku akan melakukannya. Apa boleh aku membantai yang lainnya? Lakukan semaumu. Bunuh musuh sebanyak yang kau mau. Ya. Kenapa kalian menjadi hitam? Rogo, bukankah kau sudah mati? Sebenarnya ada apa dengan kalian? Kami ingin kau ikut bergabung bersama kami. Cara bicaramu cukup kurang ajar. Maksudmu kalian ingin aku menjadi seperti kalian? Kalian sungguh berani. Sepanjang perjalanan mereka bertiga menuju lokasi Siswoyo, mereka membantai prajurit Butarakala. Tidak semuanya kemudian menjadi prajurit Samara. Rio memiliki batasan, tapi para prajurit yang mereka bertiga bantai tetap menjadi bagian Samara. Hanya saja dikumpulkan di dunia mara dan belum waktunya untuk Rio panggil karena terbatasnya energi spiritualnya. Kami jauh lebih kuat setelah menjadi bagian dari Samara. Kau tidak mungkin bisa melawan kami sekarang. Tidak perlu terlalu banyak omong, kita serang bersama. Mereka bertiga mengepung Siswoyo dan serentak menyerangnya bersamaan. Hanya sekali ayunan senjata Siswoyo, mereka bertiga langsung lenyap begitu saja. Rio merasakan itu dan tidak membangkitkan mereka bertiga lagi untuk menghemat energi spiritualnya. Mereka bertiga hanyalah semut. Sekarang hadapi aku. Ya, kau cukup layak untuk menjadi lawanku. Majulah. Siswoyo juga tipe makhluk yang menggunakan senjata besar. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Meskipun situasinya saat itu lebih diuntungkan Rio, Siswoyo masih tetap meladeni Rodit. Bahkan Siswoyo tidak menyadari bahwa pasukannya perlahan habis dibantai oleh prajurit Samara yang dipanggil sebelumnya. Meskipun hanya puluhan, itu sudah lebih dari cukup untuk menangani prajurit Butarakala. Sejauh ini pertarungan antara Siswoyo dan Rodit masih seimbang. Hanya saja sudah mulai terlihat Siswoyo kepayahan untuk mengayunkan senjatanya. Dalam hal kekuatan, Rodit tidak terkalahkan sebelumnya. Ditambah sekarang dia adalah prajurit Samara. Bisa dibilang staminanya tanpa batas dan tidak bisa mati. Siswoyo terpental terkena serangan Rodit. Meskipun tidak mendapatkan luka yang serius, Siswoyo sudah mati-matian untuk bertahan. Sialan, jika terus seperti ini, aku pasti akan kalah. Lebih baik aku kabur terlebih dahulu. Siswoyo meninggalkan area pertarungan. Dia tahu jika diteruskan dia akan mati. Kabur adalah keputusan yang tepat, padahal Rio sendiri juga sudah mencapai batasnya. Krepa, kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Apa kau baik-baik saja? Aku hanya kelelahan. Cepatlah kejar sebelum dia jauh. Baiklah. Aku tidak menyangka akan seperti itu. Aku terlalu gegabah memanggil begitu banyak prajurit Samara. Energi spiritual Rio hampir kering karena itu. Sebagian besar prajurit Mara Rio hilang. Hanya menyisakan Rodit yang sedang membantai prajurit Butarakala. Aku berhasil kabur. Kali ini aku akan biarkan mereka menguasai wilayah itu. Lihat saja, mereka akan mendapatkan balasannya nanti. Mau kemana kau? Sial. Siswoyo refleks menyerang karena kaget. Untungnya Krepa sempat untuk menghindar.
Saat Siswoyo menyerang, Krepa sempat menyentuh lengan Siswoyo. Oleh karena itu, tangan Siswoyo mulai terkikis. Sial, apa yang menggerogoti lenganku itu? Sakit sekali. Kenapa kau kabur? Bukannya kau ingin membuat kami menderita dan memilih untuk mati? Menyingkirlah, jangan memaksakan aku untuk serius. Setidaknya aku bisa membawamu mati bersamaku. Oh, di mana kepercayaan dirimu sebelumnya? Kau bisa membawaku mati bersamamu. Dasar bodoh. Itu tandanya kau memberitahukan bahwa kondisimu saat ini sedang buruk. Bagaimana kau coba membawaku mati bersamamu? Siswoyo sangat keliru jika bisa mengancam Krepa. Julukan sebagai kejahatan mutlak bagi Krepa bukanlah sesuatu yang sederhana. Meskipun di kerajaan Wantira, Krepa memiliki julukan sebagai simbol kehidupan, tetapi setelah dia memiliki ilmu marah, Krepa menjadi simbol kejahatan mutlak. Karena setiap aksinya selalu membuat musuhnya menderita sebelum membunuhnya. Dan julukannya sebagai simbol kehidupan juga bukan karena hanya sebuah simbol saja. Sebetulnya Krepa sudah mati ribuan kali saat kecil. Pangeran ketiga dan pangeran lainnya sudah sering mencobanya, tapi anehnya Krepa selalu bangkit saat dia mati. Hal itu membuat pangeran ketiga sangat kesal, yang akhirnya membuangnya ke dunia manusia dan berharap mati di sana karena kondisi perbedaan alam akan mempengaruhi setiap makhluk. Sebetulnya tidak ada makhluk yang abadi, begitu juga dengan Krepa. Hanya saja Krepa memiliki jiwa yang unik yang hampir sama seperti Rio. Krepa mampu menyembunyikan jiwa aslinya di satu tempat, sehingga dia akan aman dari bahaya apapun. Sebelumnya, Krepa menyembunyikan jiwa aslinya di satu tempat di wilayah Wantira, kemudian Krepa memindahkannya ke dunia Mara. Siswoyo bertemu dengan lawan sulit kali ini. Bagaimana nasibnya setelah berhadapan dengan Krepa? Siswoyo benar-benar tidak bicara omong kosong. Dia serius ingin mengakhiri hidupnya bersama dengan Krepa. Ancaman yang Siswoyo lakukan bukan sekedar ancaman belaka. Kau yang memaksaku melakukan ini. Siswoyo tiba-tiba membesar, jiwanya menggelembung semakin besar dengan cepat. Dan ledakan yang sangat besar, Siswoyo benar-benar bunuh diri. Efek dari ledakan itu hingga mengguncang seluruh wilayah Watuwesi. Diameter ledakannya hampir setengah wilayah Watuwesi. Jika diukur, kekuatan ledakannya setara dengan serangan seorang ahli di ranah sugesti. Tentu saja makhluk dengan ranah sugesti pasti akan terluka parah, bahkan langsung mati jika terkena ledakan tersebut. Bagaimana dengan Krepa? Tentu saja dia juga hancur. Ledakan yang sangat kuat. Jika hal itu terjadi di sini, aku mungkin tidak akan selamat. Tadi itu sangat menyakitkan. Serangan seperti itu tidak akan membunuhmu. Ayo segera bereskan tempat ini, kemudian kembali ke villa. Energi spiritualku hampir kering. Meskipun serangan itu tidak membunuhku, tapi itu tetap saja menyakitkan. Setelah ini aku juga ingin istirahat. Setelah beberapa saat kemudian, semuanya telah beres. Tidak ada satupun makhluk yang ada di wilayah Watuwesi. Semuanya menjadi korban oleh keganasan makhluk Mara. Meskipun Rodit tidak berhasil membunuh Siswoyo, Rio tetap menempatkannya dalam kesadaran spiritualnya. Sama seperti halnya Krepa, Rodit bisa muncul kapan saja tanpa harus Rio panggil. Kemampuan Rodit cukup bisa diandalkan. Hal itu yang membuat Rio mempertimbangkannya untuk menjadikannya pengawal pribadi. Siswoyo, salah satu penguasa wilayah, telah gugur. Kini wilayah Watuwesi telah diamankan. Rio langsung segera meninggalkan wilayah Watuwesi dan segera kembali ke villa untuk memulihkan energi spiritualnya. Jika energi spiritual benar-benar kering, itu akan menjadi masalah besar bagi seorang spiritualis. Energi spiritual adalah nyawa kedua. Sebisa mungkin hati-hati dan bijak untuk menggunakan energi spiritual secara berlebihan. Di jalur tak berujung yang masih dalam kawasan milik Keraton Merapi,
Tori, Sinta, dan kedua Sira masih menelusuri jalur tak berujung dipandu oleh Begul, seorang prajurit Bagaseta. Apakah masih jauh wilayah selanjutnya? Tidak, Tuan. Kira-kira 300 langkah mungkin kita sudah sampai di portal Pring Petung. Suamiku, apakah merasakan keanehan saat memasuki jalur tak berujung ini? Keanehan macam apa yang kau rasakan, istriku? Entahlah, perasaanku tidak enak dengan suasana saat ini. Tempat tak berujung ini menurutku aneh. Ada banyak misteri yang tidak diketahui. Jika soal itu aku sepemikiran. Kita baru saja sampai di sini. Tapi firasatku mengatakan tempat ini tidak sesederhana seperti wilayah gaib lainnya. Setiap wilayah yang ada di jalur tak berujung ini bukanlah masalah, tapi yang membuatku merinding adalah jalur ini. Benar apa yang Nona dan Tuan khawatirkan. Jalan tidak berujung ini bahkan tidak bisa dipecahkan oleh Raja Keraton Merapi. Konon, penguasa jalan tak berujung ini bukanlah milik Keraton Merapi saja. Ada kelompok besar lain yang tidak kalah besar dengan Keraton Merapi. Dan tidak hanya satu atau dua yang pernah aku dengar. Konon, ada 13 kekuatan besar termasuk Merapi. Tetapi kebenaran masih simpang siur. Dari 13 kekuatan besar ini, mereka tidak saling mengganggu satu sama lain. Dan Keraton Merapi dekat dengan salah satu dari 13 kekuatan besar ini. Dia adalah dari kerajaan Pantai Selatan yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul, atau sering dipanggil Nyi Roro Kidul. Wah, aku tidak menyangka kau cukup berpengetahuan, Begul. Sudah tidak asing lagi memang hubungan antara Keraton Merapi dengan Kerajaan Pantai Selatan. Tapi yang membuat aku penasaran 13 kekuatan besar. 2 di antaranya jelas Keraton Merapi dan Kerajaan Nyi Roro Kidul. Tapi 11 lainnya itu siapa? Maaf, Tuan. Pengetahuan saya hanya sebatas itu. Hanya anggota Keraton Merapi yang tahu tentang detailnya. Tiba-tiba Sira menghentikan langkah mereka. Ada apa, Sira? Ada segerombolan pengganggu. Suara bergemuruh tiba-tiba mendekat. Begul sangat waspada. Dia terlihat tegang dan bersiap dengan apa yang akan terjadi. Cendolo Kebla? Bukan. Itu bukan Cendolo Kebla biasa, Tuan. Aku bahkan tidak bisa melihat rana jiwanya. Maksudmu tulisannya ada di atas kepalanya? Mereka rata-rata memiliki tulisan penyatuan Ci. Dan ada beberapa pondasi sempurna. Rata-rata memiliki rana penyatuan Ci. Bahkan aku tidak mampu melawan salah satu dari mereka. Ditambah ada beberapa yang memiliki rana pondasi sempurna. Meskipun aku yakin rekan tuan muda ini tidaklah lemah, atau setidaknya dia memiliki rana pondasi sempurna tingkat tinggi. Tapi meskipun memiliki rana jiwa baru sekalipun, tidak akan pernah bisa melawan gerombolan Cendolo Kebla sebanyak ini. Aku harus terima nasib. Setidaknya aku harus terlihat keren saat mati. Sebagian besar Cendolo Kebla tiba-tiba terpotong menjadi beberapa bagian. Sira kali ini tidak banyak bergerak untuk menyerang. Sepertinya kemampuan Sira meningkat lagi. Begul kaget setengah mati. Kumpulan Cendolo Kebla dengan rana tinggi dengan mudahnya dikalahkan hanya dengan sekali tebasan. Pengawal Tuan sungguh tidak main-main. Sangat luar biasa. Ada di rana apa dia bisa dengan mudah menghabisi begitu banyak rana penyatuan Ci. Bahkan pondasi sempurna tidak sempat untuk berkutik. Oh, maksudmu Sira? Di atas kepalanya tertulis jiwa suci. Jiwa suci dia bilang. Rana tersebut hanya dimiliki anggota keraton saja. Seorang yang memiliki rana jiwa suci hanya menjadi seorang pengawal saja. Siapa memangnya orang ini? Tunggu, dia bisa melihat rana pengawalnya. Jangan-jangan orang ini memiliki rana. Ada apa denganmu, Begul? Tidak apa-apa, Tuan.
Semuanya telah terkendali, Tuan. Baiklah jika begitu, ayo lanjutkan perjalanannya. Pimpin jalannya, Begul. Begul merasa ngeri berada di samping Sira. Dia tidak menyangka selama itu dia berada bersama dengan para orang-orang yang mengerikan. Setelah beberapa saat kemudian, mereka tiba di portal berwarna hijau. Portal tersebut adalah tempat di mana wilayah Pring Petung berada. Tuan, kita sudah sampai. Ini adalah portal menuju wilayah Pring Petung. Tunggu apa lagi? Ayo kita masuk. Segera kita selesaikan urusan kita lalu kembali untuk istirahat. Begul sebenarnya ingin memperingatkan bahwa portal Pring Petung biasanya dijaga oleh puluhan prajurit. Kemungkinan ada sesuatu yang tidak beres, tapi mengetahui ganasnya Sira, dia pikir peringatannya tidak akan berguna. Saat memasuki portal, mereka langsung tiba di rimbunnya bambu merah yang merupakan bambu langka di Pring Petung. Tetapi ada yang aneh dengan bambu mereka tersebut, seperti sudah disusun dengan sengaja. Dari arah belakang mereka, jalan keluar mereka telah tertutup seperti yang telah dikhawatirkan oleh Begul. Mereka telah terjebak di kurungan bambu merah. Akhirnya, masa kita telah masuk perangkap. Gawat, Tuan, kita telah dijebak. Bambu merah ini sangat sulit dihancurkan. Energi spiritual tidak akan berpengaruh. Oh, benarkah? Sire, singkirkan bambu merah ini. Ini mengganggu pandanganku. Dengan mudahnya Sire memotong bambu merah tersebut. Sekali lagi Begul sia-sia mengkhawatirkannya. Cepat panggil Wikara ke sini. Perintah Yulia pada bawahannya. Apa kau penguasa wilayah ini? Aku kira informasinya terlalu dilebih-lebihkan. Ternyata hanya makhluk seperti kalian yang datang ke sini. Meskipun kalian memiliki ranah cukup tinggi, kalian tetap saja tidak akan mengalahkan kekasihku Wikara. Sepertinya manusia yang bersamamu cukup spesial. Kesultanan Merapi akan sangat senang. Coba kau katakan sekali lagi. Yulia tidak sempat untuk mengatakan sesuatu. Tamparan kecil Sinta membuatnya kesakitan hingga kesulitan untuknya berbicara. Hingga Sinta tidak sengaja menamparnya dengan keras sehingga kepala Yulia terlepas dari jiwanya dan mati seketika. Mungkin slogan yang pernah aku dengar, wanita itu sangat cantik dan imut di dunia maya, tapi sangat mengerikan di dunia nyata. Sepertinya slogan di atas juga berlaku di alam gaib. Selama ini Tori dan Sinta jarang bertindak bukan berarti mereka lemah. Khususnya Sinta, peningkatan Sinta sangat jauh setelah keluar dari buku jiwa saat berada di semesta gaib Kerinci. Yulia adalah makhluk yang memiliki ranah pondasi sempurna, hanya dipermainkan saja oleh Sinta. Tidak ada yang tahu ranah apa yang dimiliki Sinta dan Tori. Tiba-tiba sosok kekar berlari menghampiri jiwa mati Yulia. Seseorang dengan tubuh yang dipenuhi otot itu berlari menghampiri jiwa mati Yulia. Makhluk itu meraung kehilangan kekasihnya. Siapa yang membunuh Yulia? Dia yang melakukannya, Tuan Wikara. Aku mengerti kesedihanmu, makhluk besar, tapi kematiannya karena kesalahannya sendiri. Istriku tidak sengaja membunuhnya karena wanita itu terlalu lemah. Wanita jalang, kau harus mati. Barusan kau bilang apa? Jalang itu harus Petir biru menyambar Wikara hingga dia jatuh terlentang. Coba ulangi lagi, kau bilang apa? Petir seperti ini tidak akan menyakiti. Sabaran petir kedua semakin ganas. Petir biru bercampur ungu menjadi satu, sehingga Wikara harus berteriak menahan sakitnya. Gila, sungguh gila. Yulia dan Wikara yang terkenal kuat di antara Jenderal Butarakala hanya dipermainkan oleh mereka berdua. Di mana Tuan mudah mendapatkan sekutu sehebat mereka? Siapa yang kau sebut jalang? Siapa mereka ini? Aku adalah yang terkuat. Bisa-bisanya dipermalukan seperti ini. Siapa kalian? Kenapa mengacau di wilayahku?
tanya, siapa yang kau sebut Jalang? Cukup. Kekasihku lah yang Jalang. Dia sendiri yang mencari masalah. Kau bohong. Bukan itu yang kau ucapkan tadi. Tidak. Kali ini Wikara tidak selamat. Wikara yang berada di ranah jiwa baru tingkat 1 tidak berkutik menahan petir surgawi. Petir surgawi adalah ilmu milik Kandra saat dia memegang tombak naga emas di gerbang neraka Istana Langit. Seperti apapun jawaban Wikara, dia tidak akan pernah lolos dari hukuman Tori karena berani menghina Sinta. Yulia dan Wikara, salah satu pimpinan wilayah, telah gugur. Sisa prajurit Butara Kala lari kalang kabut. Tori membiarkan mereka karena mereka juga tidak akan bisa bertahan di jalur tak berujung. Situasi di wilayah Pring Petung sangat menyenangkan. Situasi di sana membuat perasaan menjadi tenang dan rileks. Setelah beberapa lama berkeliling di wilayah Pring Petung, Tori memutuskan untuk kembali ke villa. Di wilayah desa Banyumili di mana Jaka berada, Jaka memasang pelindung yang kuat di sekitar perbatasan desa Banyumili untuk mencegah Cendolo Keblak menyerang. Setelah tugasnya selesai, Jaka langsung kembali ke villa. Seperti biasa, setelah meraga Sukma pasti akan terasa lapar sekali. Jadi Rizka dan Reta menyiapkan makanan yang banyak untuk mereka. Neng Rizka, di mana Yuda? Tadi keluar pakai kendaraan pengurus villa. Mau makan Bang Jaka? Itu sudah kami siapkan Bang, ada di meja dekat lemari es. Kebetulan tenan nih. Wah, aku lapar sekali Cih. Ya sudah, aku mau makan ya. Jaka langsung makan apa yang dia lihat di meja. Setelah itu lagi asik-asiknya Rizka dan Reta menikmati acara TV. Rizka mendapatkan telepon asing. Setelah diangkat ternyata itu dari pihak rumah sakit. Bang Jaka, Yuda ada di rumah sakit. Barusan pihak rumah sakit nelpon. Yuda di rumah sakit mana? Ada apa dengannya? Rumah sakit mana tadi? Aduh, lupa aku. Rumah sakit Panti Nugroho, Jalan Kaliurang. Nah itu, lokasinya cukup jauh dari sini. Aku akan ke sana. Aku ikut. Aku juga dong. Masa aku sendirian di sini ditinggal Reta? Jaka langsung pergi ke rumah sakit yang disebutkan. Dia mengendarai mobil Desta sehingga Reta dan Rizka bisa ikut bersamanya. Padahal saat itu Jaka masih cukup letih, tapi dia nekat untuk pergi. Sampai di rumah sakit, mereka tentunya terkejut melihat ada Rama juga di sana. Saat mereka tiba di rumah sakit, Rama dan Yuda sudah membaik. Mereka sudah bisa duduk sendiri. Kalian, sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Apa kalian berantem lagi ya? Yang dikatakan Neng Rizka benar. Tapi yang membuat kami seperti ini adalah sesuatu yang cukup merepotkan. Maksudnya bagaimana ini? Mungkin nanti saja aku ceritakan jika sudah berkumpul semuanya. Aku sudah baik-baik. Ayo kembali ke villa. Kak Yuda bagaimana? Jika masih belum sembuh benar, lebih baik tinggal di sini saja dulu. Luka segini saja. Tidak ada yang dikhawatirkan. Benarkah? Siapa tadi yang hampir mati? Apa kau bilang? Kau sendiri juga hampir menjadi mayat hidup. Udah dong, kapan kalian bisa akur sih? Dokter menyatakan bahwa mereka baik-baik saja sesuai yang mereka berdua katakan. Mereka berdua hanya mengalami kelelahan yang ekstrim yang membuatnya pingsan. Akhirnya dokter mengizinkan mereka pulang. Malam itu sudah tengah malam lebih, hampir mendekati subuh. Saat kembali di penginapan, semuanya juga sudah berkumpul. Pertama Tori datang duluan, disusul Diva dan Devi, kemudian Rio dan yang terakhir Desta. Karena waktu itu semuanya juga dalam kondisi letih, mereka istirahat terlebih dahulu. Hingga paginya Rama mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Sekitar pukul 9 pagi, Rama menceritakan semua yang dia alami bersama Yuda. Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh Tori, Rio, Diva, dan Devi. Begitu juga tentang penjelasan mengenai ranah yang banyak di antara mereka yang tidak tahu soal itu. Jadi semuanya sekarang saling bersangkutan dan memiliki musuh yang sama. Aku khawatir ini tidak akan mudah untuk Neng Rizka dan Reta.
lebih baik jangan ikut terlibat. Tadinya aku tidak melibatkan kalian, tapi sepertinya Rama dan Yuda sudah menjadi target pimpinan Butara Kala. Hal ini memang tidak bisa diabaikan. Mungkin Buto masih bisa kita singkirkan, tapi yang menjadi masalah adalah Kesultanan Merapi. Aku cukup terkejut mendengarnya jika Kesultanan Merapi lah penyebab kakek Desta Ki Wongso meninggal. Ini tidak bisa dibiarkan. Ki Wongso sudah berjuang untuk membela umat manusia. Kini mari kita teruskan perjuangan beliau. Apa yang kita miliki saat ini bukanlah untuk sekedar terlihat keren. Kita harus memanfaatkan kemampuan yang kita miliki untuk digunakan dengan benar. Bukankah begitu, Jaka? Ya, aku setuju, Tori. Bagus. Tapi masalahnya, kita tidak memiliki banyak dukungan. Jika hanya kita saja, aku khawatir kita tidak akan bisa menyaingi pasukan Kesultanan Merapi. Belum lagi dengan 7 pilar yang mendukungnya. Benar juga, yang memiliki pasukan di antara kita paling si Jin pendamping Neng Rizka. Tapi memang jangan melibatkan Neng Rizka dalam ini. Jaka mungkin memiliki pasukan udara, tapi Uta tidak bisa sembarangan dipanggil. Uta diperlukan hanya dalam situasi mendesak saja. Sedangkan prajurit dari desa Banyumili tidak bisa diandalkan. Mungkin aku bisa membantu jika hanya perkara jumlah. Oh, apakah Krepa bisa memanggil prajurit, Rio? Bukan Krepa, tapi aku sendiri. Aku memiliki jiwa spesial yang disebut jiwa marah. Aku bisa memanggil sebanyak apapun prajurit Samara yang aku inginkan. Samara juga tidak bisa mati selama aku memiliki energi spiritual yang cukup untuk menyuplai prajurit Samara. Wih, hebat tenan iku Mas Rio. Jika begini, kita bisa mengurangi banyak korban yang tidak diperlukan. Mungkin kami juga bisa bantu jika hanya soal pasukan. Kamu sih dan kamu tuh juga memiliki pengikut. Oke, itu akan menjadi bantuan yang dibutuhkan. Tapi jika tidak dalam keadaan terdesak, kita tidak perlu memanggilnya. Sebisa mungkin kita menghindari korban di pihak kita. Mau bagaimanapun jika kita memutuskan untuk melawan Kesultanan Merapi, ini sama saja kita mendeklarasikan perang. Tidak perlu khawatir jika hanya membutuhkan bantuan. Aku dan Sinta juga memiliki pasukan sendiri. Jadi untuk jaga-jaga untuk menutupi jumlah kita akan mengandalkan Mas Rio. Siap, serahkan pada aku Mas Tori. Akhirnya mereka memutuskan untuk melawan Kesultanan Merapi. Meskipun mereka mundur sekalipun, Yuda dan Rama sudah diincar oleh pasukan Butara Kala Buto. Di samping itu, Desta juga harus meneruskan perjuangan Ki Wongso. Dengan alasan seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk melakukan tindakan melawan Kesultanan Merapi. Tori, Desta, Jaka, Rama, Yuda, Rio, Diva, dan Devi. Mereka akan berangkat untuk melawan. Mereka tidak tahu sekuat apa yang akan mereka hadapi. Mereka memang memiliki kemampuan, tapi sekuat apapun mereka, pasti ada yang lebih kuat lagi. Mereka bertindak bukan karena diperintahkan, tapi demi keadilan, demi kesetiaan, dan demi harga diri manusia. Perjalanan menuju ke istana Keraton Merapi dimulai. Sekian dan terima kasih untuk Sinta Diary yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.